Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kajari Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang saya hormati Kadis Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang saya banggakan dan saya cintai masyarakat Desa Balambutung penerima bantuan COVID-19. Alhamdulillah, puji syukur dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali dipertemukan di aula kantor desa ini dalam satu rangkaian acara yang begitu penting, yaitu penyerahan bantuan COVID-19 dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lewat dinas sosial yang insya Allah akan kita bagikan sebentar. Dan tak lupa pula kita mengirim salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang mengajarkan kita tentang kebersamaan seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memasuki acara kita pada malam ini, yaitu pembagian bantuan COVID-19, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sampaikan pada kesempatan ini bahwa yang saya usulkan ke dinas sosial ketika saya revisi masyarakat saya yang belum mendapat bantuan tahun ini, entah dari PKH, BPNT, BLT, tersisa 45 orang. Saya usulkan 50 KK. Akan tetapi terrealisasi dengan revisi yang ketat, revisi yang benar, tinggal tersisa 45 KK. Karena perlu kita sampaikan bahwa saya sebagai pemerintah sangat ingin masyarakat saya semua mendapat bantuan. Saya tidak ingin ada dapur masyarakat saya yang tidak berasap karena kendala COVID-19. Jadi sebelum saya akhiri sambutan saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang luar biasa kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar lewat dinas sosial dan kepada Kejaksaan Negeri Selayar atas kesediaannya datang ke desa kami dengan jalan, kembali saya ulang Bapak, bahwa jalan ke desa Balambutung tidak mulus seperti apa yang kita lewati di ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekedar sambutan, lebih banyak saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Selayar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Daun Kejaksaan Negeri Selayar, yang saya banggakan Ibu Kadit di Jamsos beserta teman-teman daerah koordinator, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa Balambutung beserta seluruh staf desa yang ada di kita, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak penerima bantuan sosial dan pengamal sosial, dan ini kita gas dan Indomie. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita yang berada di tempat ini masih tetap dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kita tahu bahwa pandemi COVID-19
lalu dan masih ada beberapa orang yang terjangkit. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa bantuan ini itu adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak Bupati dan jajarannya bersama dengan anggota DPR dan jajarannya. Bantuan ini kalau kita lihat, kalau Bapak dan Ibu lihat dari nilainya mungkin tidak seberapa untuk satu orang. Hanya 20 kilo beras dan 2 dos Indomie. Tapi kan seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat. Kalau dikali-kali, sedikit dikali banyak yang menerima, itu cukup besar anggaran yang dipakai. Tapi alhamdulillah karena pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya Pak Bupati, toh memperhatikan kita semua masyarakatnya bahwa masyarakat saya butuh bantuan kebutuhan pokok. Memang jumlahnya tidak akan mencukupi, tapi paling tidak dia bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, beras dan Indomie yang kami salurkan sama dengan tahun 2020 kemarin. Sekali lagi mohon Bapak dan Ibu jangan dinilai dari nilai bantuan itu, tapi lihatlah bahwa itu adalah bentuk perhatian dari pemerintah kita. Alhamdulillah ternyata Pak Bupati, Pak Ketua DPR dan masing-masing jajaran beliau memperhatikan kita dengan menyiapkan anggaran untuk itu. Kalau kita di kecamatan di desa-desa kampung-kampung ada daratan ini, alhamdulillah mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau yang di kecamatan Kepulauan, khususnya yang bekerja di sektor perikanan yang sektor pasarnya pasar ekspor luar biasa rasanya bukan begitu. Mereka tidak bisa menjual hasil tangkapannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Desa tadi, mohon Bapak dan Ibu untuk tetap bisa menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering-sering mencuci tangan pakai sabun, pakai masker apabila mau kumpul-kumpul begini, jaga jarak. Karena kita tidak tahu, mungkin salah satu dari antara kita masih ada yang terjangkit. Mudah-mudahan tidak. Alhamdulillah. Saya kira itu yang saya anggap penting saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mohon Pak Kasih Batur, saya boleh mewakili Kejaksaan Negeri Selayar untuk memberikan arahan pencerahan kepada kami sekalian. Terima kasih, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jajaran, ada Ibu Kabid juga. Yang saya hormati Kepala Desa Balang Butung beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir, dan terkhusus yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu warga masyarakat Desa Balang Butung yang sempat hadir pada malam hari ini di Aula Desa Balang Butung. Ada beberapa hal memang yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Andri Zulfikar, Sarjana Hukum Medis dan Hukum. Saya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Yang harus diperhatikan adalah perhatian pemerintah daerah kepada Bapak dan Ibu selaku warga masyarakat. Artinya apa? Kita semua terdampak COVID-19. Jadi bukan hanya Bapak dan Ibu, sebenarnya Kepala Dinas Sosial ini juga terdampak. Saya juga terdampak, Pak Kepala Desa juga terdampak, Ibu Kabid juga terdampak. Tetapi mungkin di sini yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah adalah
Bapak dan Ibu yang memang benar-benar sangat-sangat membutuhkan. Ini yang sering kita menjadi persoalan adalah setelah bantuan itu nanti Bapak dan Ibu terima, bantuan itu tidak sesuai. Apa yang dimaksud tidak sesuai? Beras. Nanti Bapak dan Ibu menerima beras nih. Sampai di rumah, coba tolong langsung dibuka atau langsung dicek beras itu masih layak atau tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena beberapa waktu yang lalu ditemukan bantuan sosial di daerah lain itu ketika berasnya belum disalurkan, ini berasnya masih ada di gudang, itu ditemukan berasnya seperti batu. Nah, ini kan artinya tidak layak. Nah, dengan kondisi seperti ini yang sudah pernah terjadi, makanya tadi di desa Bukit Timur juga saya sudah sampaikan hal yang sama. Setelah nanti Ibu menerima beras, tolong coba dibuka, ditaruh di tempat penyimpanan atau seperti apa, untuk mengecek saja beras itu layak atau tidak. Tapi kalau misalnya Ibu sudah melihat tanpa harus dibuka, oh ini sudah layak, ya silakan saja. Begitu juga halnya dengan Indomie. Indomie rebus seperti yang Ibu Bapak lihat di depan, Ibu akan mendapatkan 2 dus masing-masing keluarga. Itu juga silakan dibuka dari dalam dusnya. Untuk dilihat apakah jangan sampai Indomie rebus nanti, Indomie rebus ya, bukan Indomie goreng. Jadi nanti dilihat plastiknya, siapa tahu sudah bungkusnya sudah terkelupas atau sudah terbuka. Nah itu bisa menjadi nanti kalau ditemukan hal-hal seperti itu segera sampaikan kepada Pak Kades. Nanti Pak Kades yang akan meneruskan kepada Kepala Dinas Sosial dalam hal ini. Tapi dengan catatan ya, jangan sampai saya suruh periksa sampai rumah nanti. Ibu nanti periksanya nanti setelah 2 bulan misalkan. Pak Kadis, ini kok berasnya ini kok enggak bagus ini berasnya. Indomie rebusnya juga kok enggak bagus ini. Padahal enggak bagus, sudah masuk dalam perut. Tapi minta ganti sama Pak Kadis. Nah, jangan begitu. Yang saya masukkan malam hari ini nanti setelah sampai tolong diperiksa kembali apakah sudah layak atau tidak untuk dikonsumsi sama Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa Bapak dan Ibu harus divaksin? Kenapa? Karena di tubuh Ibu itu ada yang namanya imun. Imun itu kalau tidak kita bentengi dengan senjata dan tameng yang saya sampaikan tadi, senjata dan tameng itu adalah saya gambarkan itu adalah berupa vaksin. Kalau tidak ada senjata dan tameng, vaksin tadi yang saya jelaskan, ketika ada virus corona ini musuh. Dia menyerang ibu tidak divaksin, maka dalam waktu sekejap ibu akan diserang oleh virus yang namanya corona. Yang menjadi persoalan adalah kalau tubuh kita sehat, tidak ada penyakit bawaan, corona itu seperti flu biasa. Yang penting kita minum obat, kita beristirahat, berdiam diri di dalam rumah selama hampir 14 hari, insya Allah sembuh. Yang menjadi persoalan ketika kita tidak punya senjata, kita tidak punya tameng, virus atau musuh tadi menyerang tubuh kita ada penyakit bawaan. Misalkan Bapak Ibu ada penyakit jantung, Bapak Ibu ada penyakit stroke, Bapak Ibu ada penyakit diabetes, Bapak Ibu ada penyakit asma misalkan. Itu yang menjadi musuh dan virus corona tadi itu berbahaya bagi Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit ya saya jelaskan terkait dengan kewajiban Bapak dan Ibu untuk dilaksanakan atau melakukan vaksinasi. Jadi hal-hal tadi, beberapa hal sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin berpesan, tolong bantuan sosial yang akan disalurkan segera malam hari ini digunakan sebaik mungkin, karena dalam masa COVID ini kita semua memang susah.
dalam melakukan hal apapun secara terbatas semuanya. Jadi saya berharap bantuan yang segera akan diserahkan nanti dengan Pak Kadis secara simbolis itu digunakan, sekali lagi digunakan sebaik mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berharap, saya berdoa kita semua segera terbebas dari wabah virus corona. Amin. Karena kalau kita semua terbebas dari virus ini, kita semua bisa kembali normal dalam melakukan kegiatan apapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Balang Butung, kepada warga masyarakat Desa Balang Butung yang pada malam hari ini agak sedikit kami ganggu waktu istirahatnya untuk mendistribusikan dan menyalurkan bantuan sosial, karena kemarin saya sudah sampaikan dengan Pak Kepala Dinas untuk segera salurkan, jangan ditunda-tunda kecuali cuaca itu tidak bisa kita prediksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada warga masyarakat Bapak dan Ibu Desa Balang Butung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan untuk arahan yang disampaikan oleh Pak Kadis Sosial Kasih Jatun, dan izin melaporkan, mohon izin Pak, kami dari Dinas Sosial sejak awal kegiatan mulai dari bulan Mei 2021 itu mulai dari pendataan kami aktif memverifikasi dan itu diketahui oleh desa. Jadi data ini memang datangnya usulannya dari desa, dan penerima bantuan makanan yang terdampak COVID ini memang di luar dari penerima PKH, BPNT, BST, dan BLT dana desa. Jadi setiap desa kami selalu sampaikan agar kalau ada penerima selain penerima yang saya sebutkan tadi, tolong jangan menerima bantuan ini. Meskipun nilainya tidak seberapa, tidak sebanding dengan bantuan PKH, BPNT, BST, paling tidak bisa merata untuk masyarakat. Jadi yang menerima PKH sudah menerima haknya, dan kita pun yang belum menerima bisa merata dengan bantuan yang ada dari pemerintah. Maka kami mohon sekali lagi Bapak Ibu jangan lihat dari seberapa nilainya, tapi jenis barangnya, tapi lihat dari perhatian pemerintah terhadap kita. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Desa, Pak Kadis, dan Pak Kasih Jatun tadi, memang dampak COVID ini luar biasa. Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang penanganan dampak COVID 2021, bahwa ini memang diarahkan kepada kita untuk vaksinasi. Kenapa? Karena kita juga akan kesulitan ke depannya untuk mengurus segala administrasi kita. Untuk bantuan terkait dengan kegiatan ini, untuk bantuan yang kita terima itu baik itu bantuan PKH, BPNT, BST, dan bantuan yang sekarang ada di depan Bapak, itu memang ada bersedia untuk pernyataan bersedia untuk divaksin Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya penyakit bawaan, silahkan diperiksa ke puskesmas. Akan ada tenaga medis yang memeriksa Bapak Ibu, dan nanti keterangan sakitnya Bapak Ibu yang akan jadi dasar dari Pak Desa untuk tetap memberikan bantuan ini. Jadi seperti itu. Jadi nanti jadikan lampiran, dan kami dari Dinas Sosial setiap selesai kegiatan itu ada bentuk pertanggungjawaban kami, dan selalu kami laporkan ke tim APH Pak. Jadi ini mungkin setelah ini mungkin ada simbolis untuk Pak Kajari, Pak Kadis, untuk penyerahan simbolis satu, dan Pak Desa kami mohon untuk satu rumah barangkali yang bisa yang dekat di sini. Iya. Terus mungkin Pak untuk yang tidak memakai masker, karena Pak seperti yang kita dengar tadi bahwa di sini hadir Pak Wakil
Satgas Covid, dalam hal ini Pak Kajari dan yang mewakili beliau, dan Pak Kadis juga adalah koordinator dalam tim Satgas Covid. Maka mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang tidak memakai masker akan dipasangkan langsung masker oleh beliau. Jadi sebelum diserahkan bantuannya, mungkin yang belum pakai masker akan dipasangkan langsung, seperti itu Pak. Ya. Jadi saya mohon untuk simbolisnya kami di sini beberapa, terus nanti di rumah satu, seperti itu. Karena mengingat waktu dan ibu-ibu mungkin sudah malam juga, jadi kami tutup. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deleteng karena rumahnya paling dekat. Di Jihara diserahkan secara simbolik. Está